depan. Selamat pagi teman-teman semua. Sakit, pagi, sehat, luar biasa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari pagi hingga sampai di hari yang akan datang. Ya Tuhan, hanya ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Angel. Dan sekarang Ibu akan mengabsen karyanya. Deus Dae, Ada Bu, Gir Barbula, ada Bu. Sine Fabula, ada Bu, P Fabula, Bu. Kejora Bula, berarti ada semua ya. ya Bu. Sekarang kita masuk pada Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. sebelumnya. Ibu tanya kembali apa materi sebelumnya atau yang terakhir. Ya, silakan. Kewajiban dan hakku di rumah. Betul. Ini juga bisa. Kewajiban dan hakku di rumah. Ya, betul. Yaitu mengenai kewajiban dan hakku di Rumah. Jadi sekarang kita akan masuk pada tema 4, yaitu kewajiban dan hakku, dan subtema 2 yaitu kewajiban dan hakku di Sekolah. Bagaimana kelihatan? Kelihatan. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu pertama dulu setelah mengamati video pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, setelah menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, setelah mengamati teks pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kalimat saran yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat. Dan terakhir yaitu setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah dengan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa itu? Ada 4. Ya, jadi ada 4. Kemudian kelihatan? Kelihatan. Kira-kira setelah kita amati, kita lihat gambarnya, kira-kira apa bentuk daripada gambar di atas? Foto. Foto sekali ya. Iya. Ini adalah gambar lingkungan sekolah yang sangat atau yang kurang Bersih. kurang bersih. Kira-kira apa penyebab mengapa bisa terjadi demikian? Sampai sembarangan. Pertama dulu buang sampah Sembarangan. Oke, mantap. Apalagi yang kedua? Ruangan tidak dibersihkan. Karena ruangan tidak dibersihkan.
bersihkan, tidak disapu, ya. Makanya kelihatan seperti itu, berantakan semua sampah, ya. Tidak ada satupun yang mau membersihkan halaman atau lingkungan sekolah. Nah, kemudian kira-kira apa solusi atau jalan keluar dengan keadaan gambar di atas? membersihkan, Silakan berdiri siapa yang bisa. Ayo Gracia. Nah, digeser. Itulah kamu bergerak. Ayo kamu sama orang. Empat kelompok. Oke, baik. Ibu akan membagikan KPD-nya ya. Ini kita anggap kelompok satu. Biar bisa bersama kalian ya. Cuma tinggal produksi kurang satu kan. Yang pertama sekali ada di atas ini, tuliskan dulu nama kelompoknya. Ada kan? Ada. Nama kelompoknya berarti kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. A. Tulis dulu. A, B, C, D. Ya, kelompok A. Kelompok A ini. Kemudian ada di bawahnya nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok itu ditulis nama-nama anggota kelompok ya. Satu, sini Pak contoh. Dua, tiga, sudah? Sudah. Sebelum kita mengerjakan KPD, ya, terlebih dahulu kita menonton ada video ya. Dia simak video. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Oke, setelah sudah menonton tadi video, jadi sekarang kita masuk di subtema 2, yaitu kewajiban dengan sekolah. Sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan mendapatkan pengetahuan.
banyak pengetahuan, sikap saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Di sekolah, anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Anak-anak harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Dalam artinya, ya, kewajiban dan hak itu harus seimbang. Ya, mana dulu yang duluan itu hak atau kewajiban? Seharusnya harus duluan itu kewajiban. Setelah sudah kita melakukan kewajiban sebagai siswa di sekolah, sebagai siswa yang baik, sebagai siswa yang berakhlak mulia, itu baru nanti kita harus mendapatkan yang namanya hak, ya. Hak sebagai baik. Kita nyaman untuk menerima pelajaran. Kemudian di sekolah ini, Nina diajarkan tentang hak dan kewajibannya di sekolah. Apa yang kamu tahu hak dan kewajibannya di sekolah? Siapa yang tahu dulu? Siapa yang tahu dulu itu kewajibannya di sekolah? Silakan kasih kamu ya. Rahasia, bisa? Bisa berdiri. Nah, itu termasuk salah satu. Yang lain? Ada lagi? Ya. Betul sekali. Ada lagi yang lain yang berbeda? Ya, silakan kita. Mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah. Oke. Kita silakan dulu. Kita kasih tepuk semangat untuk teman kita yang sudah menjawab tiga-tiganya adalah benar. Ya, ayo. Jadi kewajiban dan hak itu adalah harus seimbang, harus kita jalankan. Sebagai siswa kita harus punya tanggung jawab, kewajiban, dan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Baru kita mendapatkan hak mendapat pendidikan. Lanjut. Nah, itu namanya hak mendapat pendidikan. Itu diterima sama bapak dan ibu guru, ya. Pembelajaran 1, menuliskan kalimat salah, ya. Sehingga nanti itu pasti menjadi anak yang baik. Jadi di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan, ya. Yang pertama adalah Dani ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Kira-kira apa solusi atau saran teman-teman? Ayo. Ya, meminjamkan buku kepada teman yang tidak ada buku punya. Buku cetaknya mungkin tidak ada, tapi ada sama kita. Selesai kita pakai, kita kasih pinjam sama teman. Betul sekali, ya. Sekarang karena materi kita sudah habis, sekarang kita akan mengerjakan tadi tugas KPD-nya, ya. Ada tugas KPD-nya, ada di sini tadi ada kelompok, ya. Dan ditulis nama kelompoknya. Kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Lalu anggota kelompoknya ditulis, ya, 3 orang. Iya. Soalnya tuliskan perbedaan hak dan kewajiban di sekolah. Nomor 1 itu baik. Nomor 1 itu, ya, itu nomor 1. Iya, dah. Hak, ya. Itu teman kalian mau nanyakan hak itu hak. Itu hak kita itu yang harus kita terima. Contohnya, kamu sebagai anak, ya kan? Harus kamu mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya? Oke? Ya. Silakan.
Dan mungkin di sini kan nolabe gitu ya. Itu ditulis di sini. Ini sudah ada bukunya di sini. Ini dari ini. Iya. Jadi jawabannya dikasih di kotak-kotak. Di sini dikasih jawabannya. Ya bang. Ini pertanyaan nomor satunya di sini diisi di sini ya. Jadi seterusnya ya. Ini di atas karena itu kamera di belakang. Ini ya yang sudah dituliskan. Bagaimana? Bisa ini? Bisa. Masa nggak bisa kan? Kelompok C, ini yang pintarnya. Kelompok D sudah? Sudah ya, mantap. Oke, baik. Karena diskusi kelompok kita sudah siap, ya, sudah siap juga kita jawab, maka sekarang waktunya presentasi di depannya. Kita utus dulu kelompok C dan D. Ke depan. Dia sini. Silakan dulu dari kelompok C. Macam teman-teman. Siap, semangatku. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Kita menuliskan perbedaan hak dan kewajiban di sekolah. Hakku di sekolah adalah memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Kewajibanku di sekolah: 1. Menggunakan fasilitas di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. 2. Menjaga keindahan dan Dulu buat kelompok yang sudah berhasil. Lihat-lihatnya. Oke, jadi perhatikan kembali. Setelah sudah selesai Ibu paparkan sehingga kita sudah mengerjakan lembar kegiatan kerja kita dan ada utusan tadi yang bisa menjawab. Kemudian kembali ke apa tadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Oleh karena itu semoga lebih bermanfaat dan lebih bersemangat lagi untuk menjadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Buat juga anak-anak kami, siswa kami yang masih belum bisa tadi, semangat terus untuk belajar sehingga bisa lebih pintar lagi di hari-hari yang akan datang. Jadi nanti PR-nya ini kita jadikan PR di rumah. Besok kita akan periksa kembali. Sekarang kegiatan penutup kita, siapa yang bisa membawa kita ke dalam? Ya.